Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Baik anak-anak kelas 4, bertemu dengan Pak Roman lagi. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Pak Roman baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Hari ini kita akan mempelajari tentang akidah. Babnya yaitu mengenal sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang pertama ada Al-Ahad. Al-Ahad itu artinya Maha Esa. Kita sebagai seorang muslim harus benar-benar mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah. Allah itu satu-satunya Tuhan yang boleh disembah. Tuhan yang lain itu tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Al-Ahad seperti yang difirmankan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Kemudian dijelaskan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-163. Diingat-ingat ya, Al-Ahad itu artinya Maha Esa. Surat yang menjelaskan tentang sifat Allah Al-Ahad itu ada pada surat Al-Ikhlas ayat pertama dan Al-Baqarah ayat 163. Kemudian sifat Allah yang kedua adalah As-Somad. As-Somad itu artinya tempat bergantung. Sebagai manusia, kita itu bergantungnya hanya kepada Allah dalam meminta sesuatu. Kalau bergantung kepada orang lain tidak diperbolehkan. Bergantung hanya kepada Allah. Meminta sesuatu hanya kepada Allah. Seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat yang kedua, yang bunyinya Allahus Samad. Sebagai contoh, semua hewan yang ada di dunia ini, baik itu di darat maupun di lautan, siapa yang dapat memenuhi kebutuhannya? Yang dapat memenuhi kebutuhannya hanyalah Allah. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi Allah yang memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yang ketiga, Allah itu punya sifat Al-Malik. Al-Malik itu artinya Allah Maha Merajai. Allah itu adalah raja seluruh alam. Kalau di dunia misalnya ada presiden, ada raja, tapi kalau Allah itu merajai seluruh alam. Allah mempunyai sifat Al-Malik seperti yang difirmankan dalam Quran surat At-Taghabun ayat yang pertama. Diingat-ingat, Al-Malik itu artinya Maha Merajai. Kemudian surat yang menjelaskan tentang Allah itu mempunyai sifat Al-Malik ada pada surat At-Taghabun ayat yang pertama. Yang keempat, Allah itu punya sifat Al-Baqa. Al-Baqa itu artinya yang maha kekal. Yang maha kekal itu artinya abadi, tidak akan musnah. Allah itu mempunyai sifat Al-Baqa seperti yang difirmankan dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-88. Ingat-ingat, Al-Baqa itu artinya yang maha kekal. Surat yang menjelaskan ada pada surat Al-Qasas ayat ke-88. Kemudian sifat Allah yang kelima, sifat Allah yang selanjutnya yang kelima, Al-Qadim. Al-Qadim itu artinya maha dahulu. Allah itu yang paling dahulu dan tidak ada yang mendahuluinya. Allah yang paling dahulu ada. Selain itu tidak ada. Makanya Allah mempunyai sifat Al-Qadim, yang maha dahulu. Diingat-ingat, Al-Qadim itu artinya maha dahulu.
Artinya Allah itu paling dahulu, tidak ada yang mendahuluinya. Nah, tugas kalian nanti adalah yang pertama menjawab soal yang diberikan Pak Roman nanti. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa merangkum materi yang disampaikan Pak Roman ini, bisa nyontoh PowerPoint ini. Sama nanti insya Allah Pak Roman share link YouTube-nya. Nah, ini tugas kalian nanti. Kalian mengerjakannya di buku tulis ya, sama rangkumannya tadi dikerjakan di buku tulis. Nanti kalian tulis lagi soalnya ini beserta jawabannya. Itu yang bisa Pak Roman sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.